selaku ketua kelas untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah pimpin kita di dalam doa. Hari ini kita akan belajar tentang satu pelajaran, yaitu tentang peranan Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Pernah lihat angin? Pernah lihat angin? Tidak. Ada pernah lihat angin? Tidak. Karena rasa angin itu model apa? Kalau rasa ada. Manusia tidak bisa melihat angin, tapi bisa merasakan angin. Terus bacaan kita kisah para Rasul 16 ayat 4 sampai ayat 12, dan juga di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 15. Ya, kita akan belajar tentang kudus. Ada beberapa ayat yang kita belajar di sini berkaitan dengan kudus. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu kudus. Nah, kenapa orang biasa sebut kudus itu sebagai penolong? Yang pertama, peran kudus sebagai penolong. Perannya sebagai apa bagi kita sebagai anak Tuhan? Roh Kudus penolong. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu dia dikenal dengan istilah Parakletos. Apa? Parakletos. Itu artinya kalau orang bilang Parakletos, kamu masuk di gereja, terus suami, masuk di gereja. Jadi sampai mereka bilang Parakletos, itu bukan semina, tapi bisa masak. Tetapi itu nama pribadi dari Roh Kudus sebagai peran sebagai penolong. Yang disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Injil Yohanes dan juga Psalm Yohanes. Kalau itu siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Kalau di gereja kita biasa mengatakan firman Rasul itu ada alat tritunggal. Alat tritunggal itu tidak banyak apa? Ada alat apa? Alat, dan juga ada alat. Jadi ketiganya itu desa apa? Ketiganya itu desa. Dan yang kita belajar di sini hari ini adalah tentang Roh Kudus. Sekali lagi, jadi Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Apa artinya? Artinya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang ada, tetapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Contohnya tadi, kita tahu angin itu ada, dan kita dapat merasakannya walaupun kita tidak dapat melihat bentuk atau wujudnya. Angin itu baik atau tidak? Angin itu baik atau tidak? Angin itu baik atau tidak? Betul, angin itu baik. Angin itu baik atau tidak? Angin itu baik. Bisa menyembuhkan manusia, tetapi juga bisa menyembuhkan manusia. Angin itu tidak lihat. Sekali lagi, angin itu tidak bisa lihat. Tetapi kita bisa rasa. Angin itu dapat menyembuhkan, tetapi juga dapat menyembuhkan sekali lagi. Roh Kudus kita tidak dapat lihat. Tetapi peran sertanya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan orang percaya kita luar biasa. Misalnya, saat kita sakit, di sini ada peran kudus, ada peran kudus yang Roh Kudus yang di sini, misalnya di sini ada yang pertama, di sini Roh Kudus mengisahkan dunia akan rusak. Bagaimana caranya? Di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau dia datang, dia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan juga kehakiman. Jadi sekali lagi, dan Roh Kudus yang pertama adalah mengisahkan, buat kita sadar supaya kita bertobat. Misalnya satu saat ada seorang anak namanya Keren misalnya, dia di rumah ada poin meter, terus di bawah bangun keluar, dia sembunyi datang ambil, dia lari, jadi dia aku bisa kambing, waktu pertama dia ambil, dia langsung takut, tapi karena dia mau makan, dia berusaha nanti ambil, bangku atau poin meter dia harus ambil. Jadi ada dua hal dari yang pertama ada penembakan, kemudian ada penerimaan. Penerimaan ini dilakukan oleh Kudus, dia punya tugas adalah buat kita sadar. Tetapi ternyata kemanusiaan dia itu buat dia sadar lalu berbuat curang, mencuri, mengambil kue yang dari kurang. Kemudian yang kedua, orang Kudus yang dikuasai Kudus mengerjakan kemajuan di dalam hidup kita, di dalam hidup rasa tidak adil. Pada waktu itu dia dalam jalan kita bukan perbuatan lain yang telah dilakukan, tetapi kita terangkatnya oleh Tuhan yang dilakukan kembali dan oleh kemajuan yang dikerjakan oleh Kudus. Jadi apa yang kita orang Kudus mengerjakan kemajuan, membuat kita menjadi manusia yang baru. Kalau dia orangnya suka angkat pembimbingan misalnya, ketika dia semakin besar, semakin dewasa, dia sudah rajin di gereja, rajin di mana, rajin di kasih berdoa, maka dia akan diberkati. Jadi kalau ada melakukan dosa misalnya mengambil barang orang lain, mengambil barang orang lain, jangan, itu tidak baik. Di dalam Kudus bisa kemudian yang ketiga, menjadi penolong. Dalam itu lihat di Yohanes 19 ayat apa tadi yang akan dan kalau dan dia akan memberikan kepada manusia penolong yang lain supaya menjadi keselamatan. Penolong tadi seseorang yang paling bekerja bersama-sama dan mempunyai pengertian seseorang pribadi yang memberi pertolongan sebagai penuntut, sebagai pembimbing, sebagai pemberi penghiburan dan juga memberi kekuatan, dorongan dan juga nasihat. Jadi mana kita adalah menjadi penolong.
Kemudian banyak saat, banyak yang orang percaya. Di mana saat itu juga ikut kebenaran dunia adalah dari manusia selamanya dari dia. Nanti dalam dunia dan kamu dalam dia selamanya jagai kamu dan akan yang dilakukan. Itu adalah peran yang kelima. Kemudian ada peran yang digunakan dari peran kudus. Yang kelima, mereka memang tidak hikmat dan lahir. Yesus sampai ayat 14 dan ini katakan alat kita Yesus Kristus dan seterusnya di situ kalian bisa baca banyak sekali jelas betapa pentingnya peran kudus untuk memberikan kepada kita hikmat dan juga wahyu. Selanjutnya sesuatu yang baru supaya hal yang buruk tidak boleh dapat. Kemudian peran yang kelima ada ini fokus dari hidup kita sebagai anak-anak. Jadi kita sebagai anak-anak sebagai anak Tuhan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kudus. Selalu kasih sayang kita, selalu kasih ingat kita. Dan yang berikutnya adalah hidup orang percaya. Kalau kita susah atau kalau kita sakit, kalau kita sedih, disitulah kudus menjadi penghibur bagi kita anak-anak kita. Kemudian yang terakhir memberi kemerdekaan, membuat kita bebas ketika ada dosa. Nah, anak-anak di sini ada alasan mengapa manusia membutuhkan pertolongan kudus. Kita jangan pilih bisa, tetapi kita pilih orang percaya yang membutuhkan kudus. Yohanes 14 sampai 15 yang tadi kita bacakan sama-sama itu, manusia membutuhkan kudus. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada si orang penuh. Jadi ini terjadi sering Yesus akan bersuka. Saat Yesus sedang minum hari setelah kematian itu, pertemuan lagi itu dia Yohanes akan mengikuti. Saya tidak akan bisa. Tidak boleh sendiri. Nanti saya akan suruh seorang penuh yang lain untuk yang mati. Tapi terjadi saat hari berapa? Jadi kenapa bisa membutuhkan pertemuan khusus? Karena pertemuan khusus dia akan menyertai hidup anak-anak. Kemudian yang manusia membutuhkan sehari khusus karena beberapa hal selain itu. Yang pertama, menghadapi rasa sedih. Ada rasa sedih. Coba rasa apa yuk? Rasa sedih. Sedih karena apa? Rasa sedih karena mungkin bangsa dia tidak dia. Hanya ini saya dapat. Rasa sedih seperti itu. Jadi wajib pernah terjadi bahwa dia akan memberikan kehidupan. Kesedihan itu terjadi akibat karena pekerjaan orang yang dikasih. Misalnya hewan yang kita. Orang yang kita sayang meninggal atau mati. Itu membuat kita menjadi orang yang terlalu sedih. Tuhan Yesus kalau menurutnya nanti akan mengalami banyak hal mendapat membuat mereka merasa sedih setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia. Jadi perkara ini memang diberikan kepada manusia supaya mereka jangan mati. Kamu berikan kembali. Kemudian selain itu mengalami rasa sedih, berikutnya adalah mengatasi rasa dan sakit. Di dalam hal itu ada seorang pemuda yang sedang mengalami rasa sedih, mengalami rasa takut, kemudian mengalami rasa sakit. Nah, di sini Tuhan Yesus kita sebagai orang percaya. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa sedih, takut, bimbang atau sakit dan lain? Pertama apa yang harus dilakukan adalah berdoa. Jadi ketika kalian mengalami rasa sedih, ketika kalian mengalami takut, bimbang atau sakit, yang pertama sebagai manusia yang akan melakukan adalah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa, Roh Kudus akan memberikan kehidupannya. Jika kamu gelisah, Roh Kudus akan memberikan kehidupan. Dengan berdoa, Roh Kudus akan memberikan kehidupan di dalam hati kita, hati kita. Yang kedua, kita juga harus mau menerima pertolongan Tuhan. Karena kita berdoa, tapi kita mau menerima Roh Kudus. Jadi kalau ini orang buat kekayaan, tapi kalau kalian di sana, diminta akan Roh. Kemudian untuk kegiatan supaya jalan-jalan itu terpaksa pergi dan juga masih sama itu. Salah satunya bagi berdoa, tapi dengan menerima Roh Kudus, maka itu Roh Kudus itu jalan-jalan sedikit. Kalau Kristen tidak salah yang berdoa tidak harus menerima pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena itu akan menolong secara kamu melalui hati kamu atau seperti yang dialami oleh Paulus. Jadi Rasul Paulus yang silas dalam perjalanan makin dia. Saya mau pergi melayani orang sakit lalu berbicara kepada mereka dan bisa kembali ada seorang yang sedang sakit yaitu Ananias. Sehingga mereka kembali pergi melayani Ananias. Di sini Paulus mengatakan melayani dalam pekerjaan Paulus dan Paulus memahami itu sebagai ya. Sampai sini perkataan kita hari ini, tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kalian tentunya pernah dengar lagu atau pujian yang mengatakan janji yang manis takkan lupakan. Pernah? Oke, kita akan menyanyi bersama-sama. Janji yang manis kau tak lupakan. Pernah dengar kan? Kita menyanyi bersama ya. Janji yang manis kau tak lupakan. 3, 4. Janji yang manis kau tak lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan jarang kuharapkan. Satu yang setia Yesus menebus. Kau tidak pernah aku lupakan. Aku memimpimu, kau tidak pernah aku lupakan. Aku menolongmu, yakinlah teguh. Ya, setelah kita menyanyi lagu, kita dulu terakhir, masih ada satu pekerjaan lagi yang harus kita lakukan bersama. Dan kalian juga sudah belajar. Lalu biasanya akan masuk pagi, dan kalian kerjakan nanti waktu lagi beberapa anak untuk kita mampu membacakan hasil pekerjaan mereka. Dalam kerjaan sekali di dalam itu pekerjaan, kalian terus harus belajar. Daftarkan hal apa saja yang membutuhkan pertolongan khusus dan dari siapa saja. Dan sekali lagi daftarkan hal apa saja yang membutuhkan pertolongan dan siapa saja pertolongan itu akan datang. Dan buat dalam bentuk tadi. Pada pertama ada nomor dan apa saja yang
di kaki, kemudian langsung berdoa. Apakah sudah? Ada sudah? Aku akan minta dua anak untuk membacakan hasil kerjanya. Yang pertama, anak. Oke, kita berikan aplaus buat teman kita. Jadi yang atau kalian bisa membacakan hasil pekerjaannya di depan. Oke, kita berikan aplaus. Ya, juga demikian pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Semua sudah paham? Semua sudah paham? Baik, sebelum kita berdoa, perlu absen dulu, cek kalian punya kesehatan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini dan Nona Ria pimpin kita di dalam doa penutup.